Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan sistem bilangan real dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferlita Windy Rustiasari. Di anggota kelompok 4 ini terdapat Tiara Swandi, Nur Indah Ramadhani, dan Diah Purwati. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian bilangan real. Bilangan real yang dilambangkan dengan huruf R besar merupakan suatu sistem bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal atau dipresentasikan sebagai sebuah titik pada garis bilangan. Selanjutnya, ada macam-macam bilangan real. Nah, kita lihat nih, kalau ditinjau dari fungsinya, ada dua. Yang pertama adalah bilangan kardinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu anggota himpunan. Contohnya, himpunan A itu seumpama ada 1, 2, 3, 4, 5, maka bilangan kardinal dari himpunan A adalah 5. Sedangkan bilangan ordinal adalah bilangan yang digunakan untuk mewakili kedudukan suatu benda dalam satu susunan urutan benda untuk menunjukkan jumlah. Contohnya itu peringkat ke-1, peringkat kedua, dan peringkat ketiga dalam kejuaraan olahraga, nomor kendaraan, nomor rumah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam bilangan real ditinjau dari keanggotaannya. Pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung, membilang suatu himpunan benda. Secara singkatnya adalah rangkaian bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya hingga tak hingga. Selanjutnya itu ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Contohnya bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa yang negatif tidak ada di bilangan cacah? Karena sesuai definisinya, bilangan cacah itu terdiri dari angka 0 sampai bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya kita masih membahas mengenai macam-macam bilangan real yang ditinjau dari keanggotaannya. Sekarang bilangan yang keempat, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang bisa dibagi atau hasil baginya itu berhenti. Seumpama kayak 0,5 atau 1/2 itu kan sama dengan 0,5 ya. Nah, itu hasil baginya itu berhenti. Dalam hal ini, bilangan rasional bisa dinyatakan dengan A per B, dengan A sebagai bilangan bulat dan B tidak boleh itu sama dengan 0. Jadi, bilangan rasional bukan bilangan irasional. Contoh dari bilangan rasional sendiri itu ada 1/2, 1/4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dibagi atau hasil baginya itu tidak pernah berhenti dan berpola. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa nih dinyatakan sebagai A per B seperti bilangan rasional. Nah, contoh dari bilangan irasional itu adalah pi dan bilangan e. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tiara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan bulat, yang dimana bilangannya itu terdiri dari bilangan cacah, lalu ada bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, secara singkat, bilangan bulat itu ditulis tanpa adanya komponen desimal atau pecahan. Nah, bilangan bulat juga dinotasikan dengan lambang Z. Lalu kita masuk ke bilangan prima, yang dimana bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, angka 1 ini bukan bilangan prima karena hanya mempunyai satu faktor. Nah, contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan komposit, yang dimana bilangannya itu bukan bilangan prima, tapi secara singkatnya, bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor, bukan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, contoh kompositnya itu kayak 4, 6, 8, 10, 12, 15, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan Pi dan Ki adalah bilangan bulat dan Ki tidak sama dengan 0. Nah, bilangan Pi ini disebut dengan pembilang dan sedangkan Ki itu disebut dengan penyebut. Nah, bentuk umum pecahannya itu
Pi dibagi Q. Selanjutnya itu kita akan masuk ke bilangan desimal. Nah, bilangan desimal merupakan sistem penomoran menggunakan 10 digit angka. Nah, angka yang dimasuk adalah angka 0 sampai angka 9. Nah, dalam bilangan desimal, setelah angka 9, maka hitungan akan kembali lagi nih ke 0, namun angka di depannya akan ditambah dengan 1. Nah, setelah pada angka 9 lagi, maka hitungan akan kembali lagi nih ke 0 dan angka di depannya akan berubah menjadi angka 2 dan demikian seterusnya sampai tak terhingga. Nah, bilangan desimal juga ini dibagi menjadi dua, yaitu bilangan desimal terbatas, di mana desimal yang bisa langsung dirubah. Lalu ada desimal juga yang tak terbatas, di mana desimal ini tidak memiliki pola. Selanjutnya itu, kita akan masuk ke bilangan rasional termasuk bilangan pecahan dan desimal. Nah, bilangan pecahan, ya kan, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan Pi dan Q adalah bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0. Bilangan Pi disebut dengan pembilang, dan bilangan 1 disebut dengan, dan bilangan Q disebut penyebut. Nah, bentuk umum pecahannya itu adalah Pi dibagi Q. Bilangan pecahan itu terbagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu pecahan pembilang lebih kecil dari penyebut, sedangkan pecahan tidak murni itu pecahan pembilang lebih besar dari penyebut. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan real. Nah, untuk aksioma lapangan, menurut Bartley dan Sertbert 2000, berlaku sifat-sifat berikut ini. Yaitu pertama itu ada sifat komputatif terhadap penjumlahan, di mana rumusnya itu ada A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang kedua itu ada sifat asosiatif terhadap penjumlahan, di mana A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Selanjutnya itu ada elemen identitas penjumlahan, di mana A ditambah 0 dan 0 ditambah A. Lalu yang selanjutnya itu ada komutatif terhadap perkalian, di mana A dikali B dan B dikali A. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan sifat-sifat bilangan real. Untuk aksioma lapangan, menurut Bertel and Siebert tahun 2000 berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang kelima, sifat asosiatif terhadap perkalian. Jika buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C akan menghasilkan sama dengan A buka kurung B dikali C tutup kurung. Jadi A nya dikeluarin, lalu B dikali C nya itu masuk ke dalam kurung dan dikalikan terlebih dahulu. Lalu sifat yang keenam, elemen identitas perkalian. A dikali 1 akan menghasilkan 1. Kalau 1 dikali A akan menghasilkan A. Jadi kalau misalnya A nya duluan terus dikali 1 itu hasilnya 1. Jika 1 nya duluan dikali A hasilnya itu adalah A gitu. Lalu yang ketujuh, sifat inverse perkalian. A dikali buka kurung 1 per A tutup kurung sama dengan buka kurung 1 per A, ya. Jadi hasilnya itu 1 per A. Kebalikannya, jika 1 per A duluan dikali A itu akan menghasilkan 1. Lalu yang kedelapan, sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. A buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan, nah ini dikali silang, A dikali B ditambah A dikali C. Dan jika buka kurung B ditambah C tutup kurung dikali A sama dengan, nah ini yang di dalam kurung itu dikali A nya. Tadi kan A nya yang dikali ke dalam kurung, sekarang dalam kurungnya yang dikalikan A. Jadi hasilnya B kali A ditambah C kali A. Slide selanjutnya, sifat-sifat urutan. Yang pertama itu trikotomi.
di mana jika X dan Y adalah bilangan real, maka berlaku salah satunya X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y. Yang kedua, transitif. X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Lalu X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka dihasilkan X lebih besar dari Z. Yang ketiga, jika X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, maka dihasilkan X sama dengan Z. Lalu yang ketiga, penambahan. X kurang dari Y akan menghasilkan X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Jika X lebih besar dari Y, maka X ditambah Z lebih besar dari Y ditambah Z. Jika X sama dengan Y, akan menghasilkan X ditambah Z sama dengan Y ditambah Z. Slide berikutnya, sifat-sifat bilangan real. Perkalian. Jika Z bernilai positif, X kurang dari Y itu akan menghasilkan XZ kurang dari YZ. Yang kedua, X lebih besar dari Y, maka akan menghasilkan XZ lebih besar dari YZ. Jika sama dengan, itu akan menghasilkan XZ sama dengan YZ. Ini sesuai tandanya ya. Jika Z bernilai negatif, X kurang dari Y akan menghasilkan XZ kurang dari YZ juga. X lebih besar dari Y, maka akan menghasilkan XZ lebih besar dari YZ. Lalu yang berikutnya, X sama dengan Y akan menghasilkan XZ sama dengan YZ. Implementasi bilangan real. Selanjutnya, implementasi dalam bidang ekonomi. Misal kita belanja di pasar, kita selalu berjumpa dengan angka-angka yang menunjukkan harga barang kan pastinya. Nah, jumlah uang yang kita bayarkan serta uang kembaliannya. Jika harga sebuah barang adalah 45.500 lalu dibayarkan dengan uang 50.000, maka kembalian yang diterima adalah 4.500. Nah, angka-angka pada contoh tersebut adalah bilangan real karena merupakan angka yang bisa dinyatakan dengan garis bilangan baik dalam bentuk bilangan bulat maupun desimal. Selain itu, konsep inflasi, suku bunga, dan nilai moneter juga menggunakan bilangan real. Slide selanjutnya, implementasi dalam pendidikan. Pada kegiatan pembelajaran, konsep bilangan real hampir selalu digunakan, terutama dalam matematika, fisika, kimia, dan geografi. Misalnya, kita menghitung nilai rata-rata ujian. Dari hasil rata-rata tersebut seringkali berupa bilangan desimal seperti 82,5 gitu, 83,5 dan lain sebagainya. Nilai tersebut merupakan bilangan real karena mengandung pecahan dan desimal. Dalam pelajaran matematika, materi menghitung panjang, luas atau volume bangun datar ataupun bangun ruang dan hasil pengukuran juga merupakan bilangan real. Seperti luas persegi panjang itu 6,5 cm kubik atau panjang sisi kubus 6,5 cm persegi. Selain itu, pengukuran panjang sel mikroskopis dalam pembelajaran biologi dan pengukuran ketinggian suatu tempat dalam pembelajaran geografi yang menggunakan bilangan real untuk mengekspresikan pengamatan yang akurat. Implementasi bilangan real selanjutnya adalah implementasi dalam bidang kedokteran. Dalam dunia medis, keakuratan merupakan hal yang penting.
Maka dari itu, penggunaan bilangan real sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi pasien. Misalnya, suhu tubuh pada orang yang sehat biasanya berkisaran antara 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Angka ini merupakan angka real untuk menunjukkan suhu dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Selain itu, pada pengukuran tekanan darah seperti 120 per 80 mm air raksa juga melibatkan angka real untuk menunjukkan kekuatan tekanan darah terhadap dinding arteri. Terakhir, pada pemberian dosis obat yang diberikan dalam jumlah yang sangat spesifik, seperti 0,5 ml atau 1,25 mg, yang menggunakan angka desimal untuk perhitungan dosis dan diagnosa medis agar lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah implementasi dalam kendaraan. Penerapan bilangan real dalam transportasi terlihat pada angka yang menunjukkan kecepatan, jarak, dan waktu tempuh saat berkendara. Misalnya, mobil yang melaju dengan kecepatan 65 km per jam atau menempuh jarak 120,75 km. Ketepatan ini penting untuk memperkirakan waktu tempuh dan efisiensi bahan bakar. Nah, contoh selanjutnya pada pom bensin saat kendaraan mengisi bahan bakar sebanyak 8,75 liter bensin. Semua angka tidak bisa dinyatakan dalam bilangan bulat karena membutuhkan ketelitian dengan menggunakan konsep bilangan real. Selain itu, pada suatu perusahaan dalam pembuatan perencanaan transportasi perlu mengetahui seluruh spesifikasi yang meliputi pembiayaan, jumlah penawaran, dan permintaan secara presisi dalam bentuk bilangan real. Nah, yang kelima ada implementasi dalam ilmu fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang benda dan bagaimana benda tersebut bergerak atau berubah. Dalam ilmu fisika, bilangan real sering digunakan karena semua besarannya dinyatakan dalam satuan pengukuran yang berupa bilangan bulat, pecahan, dan juga bilangan desimal. Sebagai contoh, percepatan gravitasi di bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Angka ini tidak bisa dinyatakan dalam bilangan bulat, maka digunakan bilangan desimal agar hasilnya lebih akurat. Contoh lainnya pada saat menghitung kecepatan benda, energi, massa, panjang gelombang, dan saat kita melakukan eksperimen fisika seperti mengukur waktu, suhu, dan juga tegangan listrik. Itu semua juga menggunakan bilangan real agar hasilnya lebih tepat dan terukur. Implementasi selanjutnya adalah implementasi dalam ilmu komputer. Dalam ilmu komputer, bilangan real sering digunakan sebagai perhitungan numerik, representasi titik mengambang, grafik dan pemrosesan grafik, pemrosesan sinyal, coding, Google Maps, dan lain-lain. Jadi, bilangan real sangat penting bagi kehidupan nyata. Sistem bilangan real juga terdiri dari berbagai bilangan, seperti bilangan rasional, irasional, pecahan, desimal, cacah, asli, dan lain-lain. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.